warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Purnamawati MPD. Saya Nur Fajin Asyam dengan NIM 250209500001 dan teman saya Nailul Khair An-Nabi dengan NIM 250209500010 dan Andi Lutfi Fatahatan Kalefut dengan NIM 250209500008. dan teman kami yang berhalangan dikarenakan sedang sakit atas nama Awal Nur dengan NIM 250209500037. Dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTIKA angkatan 2025 Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan wawancara kepada ketua program studi dan salah satu dosen pendidikan teknik informatika dan komputer tentang konsep dan filsafat pendidikan di lingkungan program studi pendidikan teknik informatika dan komputer Universitas Negeri Makassar. Langsung saja kita temui narasumber pertama kita. Let's go! Sekarang kita akan menuju ke ruangan Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar untuk mengetahui langsung bagaimana konsep pendidikan dan filsafat pendidikan yang menjadi dasar pembelajaran di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baik, saat ini kami sudah berada bersama Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Fatahullah, SPDN Engineer. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami untuk mewawancarai Bapak tentang konsep pendidikan dan filsafat pendidikan. Baik, pertama-tama apakah boleh Bapak jelaskan bagaimana konsep pendidikan yang diterapkan di program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, Pak? Oke, baik. Terkait dengan konsep pendidikan, khususnya di program studi Pendidikan Teknik Informatika, kita mengacu ke konsep pendidikan yang dicetuskan oleh kementerian yang sebelumnya menganut konsep pendidikan Merdeka Belajar, hari ini menganut konsep pendidikan kampus berdampak. Seperti itu. Oh, menarik Pak. Lalu apakah filsafat pendidikan itu bisa menjadi dasar pengembangan kurikulum dalam prodi PTIK ini? Dan kalau bisa, bagaimana filsafat pendidikan itu bisa menjadi dasar pengembangan kurikulum dalam prodi PTIK ini, Pak? Baik, terkait dengan pengembangan kurikulum, yang menjadi sebuah landasan sebuah pengembangan kurikulum tentu adalah teori dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Dan itu pasti dilandasi sebuah filsafat pendidikan. Kita mengacu ke filsafat pendidikan teknologi kejuruan, di mana di dalam situ filsafatnya itu menganut ke konsep esensialnya, pragmatisnya, kemudian konsep dari pengembangannya. Nah, di dalam kurikulum JTIK itu tentu kita menganut ke tiga konsep ini. Bagaimana esensial dari mata kuliah yang mau diterapkan, pembelajaran yang mau diterapkan, bagaimana konsep pragmatis yang mau diberitahukan kepada mahasiswa di dalam mata kuliah itu, dan bagaimana konsep penerapannya. Nah, tiga ini yang menganut turunlah menjadi sebuah model. Makanya kita menganut dari konsep kampus berdampak, kita menganut model pembelajarannya menjadi model project based learning. Apakah konsep ini juga berkaitan dengan visi misi dari program studi Pendidikan Teknik Informatika, Pak? Baik, kalau terkait dengan visi misi pasti, karena program studi PTIK itu menganut visi keilmuan ya. Jadi visi keilmuan dari prodi PTIK itu adalah bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari konsep pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan menyiapkan alumni kita untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional. Selain itu menjadi tenaga profesional dalam bidang TIK maupun tenaga entrepreneur. Seperti itu.
Oke, baik Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga bagaimana implementasi konsep pendidikan dan filsafat tersebut dalam kegiatan belajar mengajar ini. Kalau implementasi yang ditanyakan berarti kita berbicara terkait dengan bagaimana implementasi mata kuliah. Karena konsep itu disusun dan dirancang dalam kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum menjadi sebuah landasan untuk membentuk mata kuliah. Jadi di mata kuliahnya itu, makanya dalam mata kuliah konsep implementasi dari yang kita anut itu kita cetuskan di dalam mata kuliah dan bagaimana proses pembelajarannya. Itulah yang menjadi implementasi dari sebuah konsep yang kita anut. Kalau kita menganut konsep penerapan implementasi, maka dari sisi teoritis ada mata kuliah teori, dan dari sisi pragmatis serta implementasi ada mata kuliah praktikum. Serta di kurikulum kita saat ini ada kesempatan mahasiswa belajar di luar kampus. Baik, terima kasih atas waktunya Pak yang telah diluangkan kepada kami untuk mewawancari Bapak, dan terima kasih juga atas penjelasannya yang sangat informatif. Semoga penjelasan dari Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua, baik yang menonton maupun kita yang mewawancarai. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan berpindah ke ruangan lain untuk mendengarkan pandangan dari salah satu dosen program studi pendidikan teknik informatika dan komputer mengenai konsep pendidikan dan filsafat pendidikan. Baik, pada saat ini kami bersama dengan Bapak Muhammad Acam Sambias selaku salah satu dosen di Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Nah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk bersedia diwawancari oleh kami. Nah, terlebih dahulu bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, ini dengan saya. Teman-teman saya ingin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang penerapan konsep pendidikan di Universitas Negeri Makassar? Kalau berbicara tentang konsep pendidikan, apalagi kita berada di wilayah Indonesia, sudah sangat baik karena konsep pendidikan secara nasional itu menuju kepada bagaimana membentuk manusia yang Pancasila, artinya manusia yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kita di sini di Universitas Negeri Makassar sudah menerapkan hal tersebut dengan disediakan di dalam kegiatan-kegiatan fokus ataupun di dalam proses pembelajaran proses kuliah yang dilakukan senantiasa dilakukan penyesuaian dan dipandang dalam aspek nilai tersebut. Ya baik Pak, selanjutnya apakah filsafat pendidikan itu yang menjadi dasar cara Bapak mengajar di pendidikan teknik informatika dan komputer ini Pak? Ya tentu ya. Filsafat pendidikan itu menjadi dasar dan dalam seluruh aspek pendidikan. Dan itu saya lakukan dari awal saya sebagai pendidik, dari yang dulu saya menjadi dosen dan menjadi tolak ukur bagi saya. Karena sebagaimana kita ketahui, filsafat pendidikan itu kan kecintaan terhadap ilmu pendidikan. Filsafat kecintaan terhadap ilmu yang khusus buat pendidikan, di mana dalam filsafat pendidikan itu terdiri 3 pola utama dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan saya dalam mendidik, yaitu apa dasar dalam hakikatnya, ontologinya, apa dalam epistemologi, apa yang dalam aksiologi. Dan itu 3 pilar filsafat tersebut saya melihatkan dasar dari setiap pengambilan keputusan saya, baik dalam perencanaan, pengajaran maupun evaluasi. Selanjutnya apakah ada contoh Pak penerapan konsep ini dalam pengajaran Pak? Contoh penerapan konsep ini utamanya dalam filsafat pendidikan, saya melihat
salah satu teori dari filsuf terkenal yang mengatakan bahwa seorang anak itu ibaratnya kertas kosong, ya, kertas kosong. Dan ini menjadi dasar saya dalam melihat mahasiswa di awal-awal semester. Dia ibarat kertas kosong. Bagaimana isi dari kertas kosong itu tergantung dari bagaimana dosen mengajar dalam. Jadi ketika dosen mengajar dengan baik dan memaparkan materi secara sistematis, maka isi dari kertas kosong itu atau isi dari mahasiswa setelah melakukan perkuliahan akan terisi dengan baik dan sistematis pula. Tetapi ketika dosen yang bersangkutan tidak melakukan atau tidak memberikan pengajaran yang baik, maka isi dari kertas itu atau isi dari mahasiswa juga itu tidak terlalu baik. Itu contoh. Baik, sebagai penutup Pak, apakah ada pesan dari Bapak untuk para mahasiswa di program studi pendidikan teknik informatika ini tentang bahasa pendidikan yang sesungguhnya Pak? Oke. Kalau pesan terhadap mahasiswa TTIK, pendidikan itu kan membentuk manusia yang seimbang antara emosional, intelektual dan spiritual. Dan ketika tiga hal ini seimbang, maka tercipta manusia yang paripurna. Ya. Kelemahan mahasiswa sekarang adalah hanya berfokus pada intelektual tanpa mempertimbangkan dua aspek yang lain. Jadi untuk mahasiswa PTIK mencerdaskan diri sangat dianjurkan, tetapi pintar-pintar atau cerdas dalam mengelola emosi atau dalam berkuat spiritual itu malah sangat dianjurkan. Jadi jangan lupain hal itu, hubungin sampai. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Karena ini sudah terakhir. Terima kasih Pak atas waktunya. Itu yang telah dilayangkan kepada kami melakukan wawancara pada hari ini. Dan juga terima kasih Pak atas penjelasannya yang sangat informatif. Semoga Pak penjelasan yang Bapak berikan ini dapat menjadi pemahaman, dapat meningkatkan pemahaman kami dan juga pemahaman melakukan ujian ini tentang bagaimana konsep dan filsafat pendidikan yang ada di program studi teknik informatika dan komputer di Universitas Negeri Makassar. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Demikianlah wawancara kami bersama dengan Ketua Program Studi dan salah satu dosen di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada wawancara tadi, kita dapat memahami bahwa pendidikan di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai filsafat pendidikan dan Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan video wawancara kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.